Sama-sama dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada subuh hari ini kita kembali hadir di masjid yang mulia ini dalam rangka merebut kembali pahala, terutama di bulan Ramadan ini. Banyak ladang-ladang amal yang bisa kita peroleh, mulai dari siang sampai malamnya, dan insya Allah semua amal ibadah kita yang kita lakukan di bulan Ramadan ini dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarga, para sahabat, tabi'in dan pengikut-pengikutnya sampai kelak yaumil kiamah. Jemaah dirahmati Allah, sebagaimana kita ketahui, pada tahun kedua Hijriah terjadi apa yang disebut dengan Perang Badar. Terjadi pada tanggal 17 Ramadan. Berhadapan 1000 orang pasukan Quraisy dengan 313 pasukan Rasulullah. Dan pada pertempuran Badar di bulan Ramadan itu dimenangkan oleh kaum muslimin. Sebanyak 70 orang kafir Quraisy terbunuh dan 14 kaum muslimin yang meninggal dalam keadaan syahid. Sebanyak 24 tawanan perang. Akibat kekalahan dari orang-orang Quraisy ini, maka pada tahun berikutnya, 1 tahun setelah pertempuran di Badar, maka orang-orang Quraisy melancarkan serangan besar-besaran ke medan Uhud dengan 3000 pasukan, berhadapan dengan sekitar 700 pasukan kaum muslimin. Kita ketahui pada peperangan yang terjadi di bulan Syawal ini, 1 tahun setelah peristiwa Badar, itu ternyata dimenangkan oleh orang-orang Quraisy. Meskipun tidak mampu membunuh Rasulullah, tidak mampu membunuh Abu Bakar, Umar, dan sahabat-sahabat Rasulullah yang terdekat. Jamaah yang dirahmati Allah, apa penyebab kekalahan umat Islam di medan Uhud? Yang pertama, ternyata ada 300 tentara yang melakukan pemboikotan, mengundurkan diri. Di saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mempersiapkan pasukannya di medan Uhud, 1000 pasukan, ternyata di tengah perjalanan ada 300 pasukan yang membelot di bawah pimpinan Abdullah bin Ubay, orang munafik yang terkenal, yang memang pada saat musyawarah pendapat Abdullah bin Ubay ini memang didukung oleh Rasulullah agar kita tidak usah keluar dari kota Madinah. Tapi karena banyak pendapat dari sahabat-sahabat yang lain agar sebaiknya kita menyongsong keluar dari kota Madinah, maka pendapat inilah yang dipakai oleh Rasulullah sehingga menimbulkan kekecewaan besar bagi Abdullah bin Ubay. Sehingga dalam perjalanannya mereka mengundurkan diri, sehingga tinggallah pasukan Rasulullah menjadi 700 orang. 700 orang inilah yang berperang mati-matian di medan Uhud. Yang kedua, penyebab kekalahan di medan Uhud karena pasukan yang dipersiapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ternyata terpengaruh dengan rampasan harta perang atau pampasan perang. Belum selesai terjadinya peperangan ini, meskipun awal-awalnya sudah mulai dimenangkan oleh kaum muslimin, ternyata ketika menyaksikan pasukan Quraisy mulai cerai-berai, sebagian melarikan diri, maka tertinggallah harta-harta mereka. Sebagian bahkan gelang-gelang perempuan orang-orang Quraisy tertinggal. Sementara mereka menyaksikan bahwa ini adalah hak mereka, lalu mereka memperebutkan harta itu. Dan hebatnya lagi, ada 40 pasukan yang dipersiapkan oleh Rasulullah di atas bukit di bawah pimpinan Abdullah bin Jabir,
dan Rasulullah menginstruksikan apapun yang terjadi, kalau belum ada instruksi dari Rasulullah jangan coba-coba melakukan tindakan apapun. Ternyata ketika melihat pasukan kaum muslimin memperebutkan harta di bawah bukit, maka hampir seluruh 40 orang ini turun ke bawah juga ikut memperebutkan harta itu. Dalam riwayat ada yang mengatakan tinggal 3 orang, ada yang mengatakan tinggal 7 orang di atas bukit, dan termasuk Abdullah bin Jabir tetap bertahan. Melihat situasi yang demikian ini, maka pimpinan kapelari Quraisy yang dibawa pimpinan Khalid bin Walid yang merupakan pimpinan perang yang ditugaskan untuk berkuda, melihat situasi bukit sudah mulai kosong, maka dia mengambil alih posisi bukit itu dan menghabisi Abdullah bin Jubair sebagai pimpinan di atas bukit. Maka dia menyerang dari atas bukit ke bawah sehingga kocar-kacirlah kaum muslimin pada saat itu. Inilah diantara 3 penyebab kenapa umat Islam mengalami kekalahan. Karena yang pertama ada yang melakukan pengkhianatan, yang kedua memperebutkan harta yang saatnya belum diperebutkan, yang ketiga mengabaikan instruksi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ada beberapa hal-hal yang menarik dalam peristiwa ini terhadap pahlawan-pahlawan yang ikut serta dalam medan Uhud. Ketika selesai perang, Rasulullah mengatakan, cari jenazahnya Abu Hanzalah. Lalu para sahabat mencari jenazahnya Abu Hanzalah. Apa yang terjadi? Ketika ditemukan, ternyata Abu Hanzalah jenazahnya sudah dimandikan. Betapa terkejutnya para sahabat yang mencari dan menyampaikan kepada Rasulullah, ditemukan jenazah Abu Hanzalah, tapi ternyata sudah dimandikan. Maka Rasulullah mengatakan, saya menyaksikan malaikat berebut memandikan jenazahnya Abu Hanzalah. Lalu para sahabat menjadi penasaran dan mendatangi istrinya Abu Hanzalah, apa sebenarnya yang terjadi sehingga jenazahnya dimandikan oleh para malaikat. Kata istrinya, saya ini dengan Abu Hanzalah adalah pengantin baru. Siangnya terjadi pernikahan. Tiba-tiba pada malam harinya pengantin baru ini melakukan hubungan suami istri secara sah. Tiba-tiba terdengar deru perang Uhud. Pasukan Rasulullah bergerak menuju medan Uhud. Maka pada saat itu suami saya tidak sempat mandi junub, meninggalkan selimutnya, langsung terjun ke medan Uhud. Dan ternyata dia wafat, meninggal dalam keadaan syahid. Tidak sempat mandi junub sehingga datang malaikat memandikannya. Ini adalah salah seorang sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ada lagi sahabat yang lain dalam riwayat Safiyur Rahman Al-Mabruri disebutkan, ada seorang yang bernama Amir bin Sabit Al-Hushairim. Beliau berasal dari Bani Sahal. Dalam perang Uhud, Bani Sahal ini sebenarnya penduduknya sudah menyatakan semua masuk Islam. Tapi satu-satunya orang yang tidak mau masuk Islam pada saat itu adalah Amir bin Sabit Al-Hushairim. Tapi ketika terjadi perang Uhud, tiba-tiba ditemukan tergeletak, terkena tombak dan tidak berdaya. Maka berebutlah sahabat mendatangi, kok ada Amir bin Sabit di dalam perang Uhud ini? Bukankah dia tidak mau masuk Islam? Ternyata Amir bin Sabit masih sempat menyatakan, di tengah perang Badar ini saya sudah menyatakan diri masuk Islam dan terjun membela pasukan Rasulullah untuk membela agama Allah, dan seluruh harta saya sudah saya serahkan kepada Rasulullah. Maka inilah yang disebut seorang sahabat yang belum pernah melakukan ibadah sholat. Ternyata kata Rasulullah, pahalanya ibadahnya sedikit tapi pahalanya besar, dia masuk ke dalam surga.
Inilah yang diceritakan oleh Abu Hurairah, menceritakan kepada para sahabat, maukah engkau mendengar kisah seorang yang belum pernah melakukan ibadah sholat tapi masuk ke dalam surga? Itulah namanya Amir bin Sabit al-Hushairim. Karena memang tidak ada kesempatan. Pada saat dia menyatakan diri masuk Islam, langsung terjun ke medan perang. Jemaah yang dirahmati Allah, ada lagi yang barangkali kita tidak pernah menyangka. Berperang di medan Uhud bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak membunuh orang-orang Quraisy, ikut perang membela di medan Uhud, tapi ternyata kata Rasulullah dia adalah penghuni neraka. Dalam riwayat nama orang ini bahkan disebut sahabat Rasulullah karena pernah bertemu dengan Rasulullah, pernah berbincang-bincang dengan Rasulullah, tapi pada akhir hayatnya dia masuk neraka. Namanya Kusman, tidak disebut binnya. Pada saat terjadi perang, ketika Kusman diajak untuk berperang di medan Uhud, ternyata dia menolak karena memang dia termasuk golongan orang munafik. Dia menolak. Sementara pasukan Rasulullah sudah terjun ke medan Uhud, Kusman masih santai-santai di rumahnya. Maka datanglah sekelompok wanita mengolok-olok Kusman. Kenapa kau tidak terjun ke medan Uhud bersama Rasulullah? Bukankah semua laki-laki sudah terjun, sementara engkau masih tinggal di rumah seperti perempuan? Menghindar Kusman, tapi rupa-rupanya perempuan terus mendatangi. Sehingga dengan emosinya dia keluar dari rumahnya, mengambil pedangnya, langsung mengikuti jejak Rasulullah dari belakang sampai ke depan. Dialah yang banyak membantai orang-orang Quraisy. Ketika dia mengamuk di medan Uhud itulah, maka banyak pembawa bendera orang-orang Quraisy dibunuh oleh Kusman ini. Sehingga beberapa orang sahabat menyatakan, selamat, engkau termasuk orang-orang yang sabilillah. Apa kata Kusman? Tidak, saya tidak berperang di medan Uhud ini, saya tidak membela agama Rasulullah. Saya berperang di medan Uhud ini tidak membantu agama Allah. Saya datang ke sini karena persoalan gengsi saja, karena saya diolok-olok oleh perempuan. Dan oleh karena itu Rasulullah juga pernah mensinyalir bahwa Kusman kelak masuk ke dalam neraka. Tapi para sahabat tidak yakin, bagaimana mungkin orang yang bersama Rasulullah, yang ikut berperang di medan Uhud, tapi dia nyatakan oleh Rasulullah dia masuk dalam neraka. Ternyata pada saat itulah terlihat luka-luka di badan Kusman ini. Dan detik terakhir dia menyatakan, saya berperang di medan Uhud ini tidak membela agama Allah. Niatnya sudah lain. Dan pada saat dia merasa kesakitan, dia ambil tombaknya, kemudian dia bunuh diri di tengah perang Uhud itu. Dia membunuh dirinya dalam keadaan kesakitan, dan dia menyatakan berperang bukan karena Allah. Inilah peristiwa-peristiwa yang luar biasa, yang tidak barangkali jarang terekam dalam ingatan kita, karena barangkali keterbatasan kita, bahwa ada orang yang tidak pernah sholat, ternyata pada saat titik terakhir dia dalam keadaan niatnya untuk membela agama Allah di medan Uhud, dia dalam keadaan mati syahid. Tapi ada orang yang berperang dengan Rasulullah, tapi Rasulullah menyatakan dia dalam keadaan di neraka. Nauzubillahi min zalik. Oleh karena itu, apapun aktivitas kita, kita niatkan semata-mata kepada Allah untuk membela agama Allah. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa taala selalu menambah pengetahuan kita. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'a wa rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.